jantung gurun di mana bertahan hidup merupakan tantangan terus-menerus, ada seekor burung yang menentang semua logika bertahan hidup. Di bawah terik matahari dan di tanah yang minim naungan, burung roadrunner tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh subur dengan cara yang mengejutkan. Dilengkapi dengan tubuh ringan dan otot yang kuat, pemburu gurun ini mencapai kecepatan lebih dari 30 km per jam, meluncur cepat melalui semak belukar, begitu cepatnya, sehingga mengejutkan mangsa dan predator. Kemampuan mereka untuk memanfaatkan setiap kesempatan tidak hanya bergantung pada kelicikan dan kecepatan mereka, tetapi juga pada anatomi mereka yang dirancang untuk berburu. Burung roadrunner menggunakan paruhnya yang panjang dan tajam sebagai instrumen jitu untuk menangkap dan menaklukkan makhluk yang ukurannya 2 kali lipat darinya. Di antara mangsanya, ada yang berukuran kecil dan cepat, sementara yang lain mematikan dan ditakuti seperti ular derik yang dapat berakhir di antara cakarnya, menghantam batu berkali-kali hingga tidak dapat bergerak sama sekali. Di lingkungan yang setiap hari penuh tantangan, bukan hanya konfrontasi dengan mangsa berbahaya yang menentukan keberhasilan. Kemampuan pemburu gurun ini untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ditawarkan lingkungan, memastikan bahwa bahkan hari-hari tersulit sekalipun menyediakan makanan dan penghidupan. Kadal, kalajengking berbisa, dan serangga merupakan bagian dari makanan mereka, memastikan bahwa bahkan hari-hari yang paling sulit sekalipun menyediakan mereka makanan dan penghidupan. Fleksibilitas itulah yang memberinya keuntungan yang menentukan, karena di tempat di mana sebagian besar makhluk berjuang untuk menemukan air atau tempat berlindung, burung ini telah belajar mengubah permusuhan menjadi peluang. Ia bergerak dengan hati-hati saat yang lain diam dan berburu dengan akurat saat yang lain bersembunyi. Ia tidak perlu terbang untuk mendominasi wilayahnya, karena kakinya memungkinkannya melarikan diri dengan cepat, mengintai dengan akurat, dan menaklukkan mangsanya dengan setiap gerakan. Setiap pergeseran dan lompatan adalah bagian dari pola bertahan hidup yang senyap, dan setiap keputusan, sekecil apapun, dapat berarti perbedaan antara menangkap makanan atau mengekspos diri Anda kepada musuh. Apa rahasia di balik adaptasi mereka untuk bertahan hidup di dunia yang begitu ekstrim dan kejam? Bagaimana seekor burung yang tampak rapuh dapat bertahan melawan predator mematikan seperti ular derik? Untuk memahami bagaimana pemburu ini mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, kita perlu mengamati tempat tinggalnya dan bagaimana lingkungannya membentuk setiap gerakan dan strateginya. Burung roadrunner menjelajahi gurun-gurun di Amerika Utara dan Meksiko, bergerak lincah melewati lanskap yang tampaknya tidak dapat diatasi. Di Amerika Serikat bagian selatan, mereka dapat dilihat dari California, Nevada, dan Arizona hingga Texas dan New Mexico. Sementara di bagian selatan, mereka menembus daerah kering Sonora dan Chihuahua, membentang di antara daerah terbuka dan semak belukar yang tersebar, tempat hampir tidak ada tempat teduh dan tempat berlindung yang berharga. Di lingkungan kering ini, pilihan spasial sangat penting. Oleh karena itu, mereka menghindari hutan lebat dan daerah perkotaan, lebih memilih habitat semi terbuka di mana mereka dapat bergerak cepat, didominasi oleh semak dan perdu yang tahan kekeringan, seperti kreosot dan meskit. Bila medan memungkinkan, mereka menjelajah ke ngarai, padang rumput, dan bahkan daerah tepi sungai, memanfaatkan lingkungan apapun yang menawarkan cukup ruang untuk berlari dan berburu. Kehadiran mereka menandai ekosistem di mana suhu berfluktuasi drastis antara siang dan malam. Dunia ekstrim yang hanya dapat diatasi oleh spesies yang beradaptasi paling baik. Di tengah kondisi yang menantang ini, burung roadrunner tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang pesat. Populasinya yang hampir 1,5 juta ekor mencerminkan adaptasi yang tepat yang memungkinkannya memanfaatkan lingkungan yang hanya sedikit burung lain yang mampu melakukannya. Setiap fitur anatominya merespons logika efisiensi yang sama.
Tubuhnya yang memanjang ditopang oleh kaki-kaki yang panjang dan berotot memungkinkannya mencapai kecepatan mendekati 32 km per jam, sebuah keunggulan yang menentukan dalam lingkungan di mana kecepatan adalah soal hidup atau mati. Adaptasi ini tidak hanya memungkinkannya bergerak dengan lincah, tetapi juga menjelaskan kesuksesannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di darat. Sementara banyak spesies hanya mengandalkan terbang untuk menghindari predator, burung roadrunner telah mengambil jalan yang berbeda, memanfaatkan kakinya yang panjang dan penglihatannya yang tajam untuk mendeteksi mangsa dan bahaya dari kejauhan, mendominasi medan di mana hanya sedikit hewan yang dapat berkembang biak. Namun, kehidupan di lingkungan ini menuntut lebih dari sekadar kecepatan. Di bawah suhu siang hari yang melebihi 40 derajat, pemburu gurun ini telah mengembangkan strategi yang memungkinkannya menghemat energi dan tetap aktif. Saat fajar, ia membentangkan bulu-bulu punggungnya untuk memperlihatkan kulit hitam di bawahnya, menyerap panas matahari. Saat siang hari mulai meredup dan udara dingin gurun mulai terasa, ia memperlambat metabolismenya dan berlindung di semak-semak atau di bawah batu-batu kecil, beradaptasi dengan lingkungan yang suhunya turun di bawah 5 derajat Celcius. Selain fluktuasi suhu ekstrem ini, burung roadrunner harus menghadapi kekurangan air, sumber daya yang diperolehnya hampir seluruhnya dari cairan yang terdapat pada serangga dan reptil kecil yang dikonsumsinya. Saat makan, mereka juga menelan garam mineral yang bisa berbahaya jika terakumulasi. Untuk menjaga keseimbangan internal, mereka memiliki kelenjar khusus di depan mata yang mengeluarkan kelebihan garam, mekanisme yang mirip dengan beberapa burung laut, dan penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang sumber dayanya terbatas. Adaptasi ini tidak unik bagi satu individu saja, tetapi mencerminkan strategi yang dilakukan oleh seluruh garis keturunan yang telah menaklukkan gurun. Dalam garis keturunan ini, terdapat dua perwakilan yang menonjol yang memiliki lebih dari sekadar nama. Yang satu dikenal sebagai burung roadrunner besar, dan yang lainnya sebagai burung roadrunner kecil, dan masing-masing memiliki karakteristik unik yang memungkinkan mereka hidup berdampingan dan memanfaatkan sumber daya gurun. Keduanya termasuk dalam famili kukuk, sekelompok burung bertubuh ramping, berekor panjang, dan berkaki yang beradaptasi untuk memanjat. Perilaku reproduksi mereka yang didasarkan pada bertelur di sarang spesies lain membedakan mereka dari kebanyakan burung dan menjadi dasar bagi garis keturunan khusus ini. Sekilas, burung roadrunner mungkin tampak seperti versi identik dari burung yang sama, tetapi geografi dan evolusi telah menciptakan perbedaan halus dalam garis keturunan ini, menciptakan adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang di antara ngarai terbuka dan dataran yang ditutupi semak belukar di mana setiap langkah diperhitungkan. Perbedaan-perbedaan ini tampak jelas pada siluet mereka, dengan tubuh yang memanjang, ekor kuat yang menyeimbangkan setiap gerakan, kaki kuat yang dirancang untuk kecepatan, dan jambul tegak yang berkibar setiap kali melangkah. Bulunya, dengan perpaduan warna coklat dan putih, menciptakan kamuflase yang sempurna di antara semak kering dan tanah berpasir, menunjukkan bagaimana ia mencerminkan adaptasinya terhadap lingkungan. Kekhasan setiap spesies menunjukkan identitas uniknya. Burung roadrunner kecil, penghuni wilayah selatan yang hangat seperti hutan kering dan semak belukar, memiliki sepetak kulit terbuka di belakang matanya yang dapat menampilkan gradasi warna biru dan merah samar, paling terlihat saat sedang kawin atau saat sedang terangsang. Burung roadrunner besar yang beradaptasi dengan lingkungan kering dan gurun memiliki kulit serupa di belakang matanya dengan gradasi warna biru dan merah yang bergantian mengingatkan pada kerasnya habitatnya. Warna-warna ini, meskipun tidak seintens yang digambarkan beberapa deskripsi, memberikannya karakter yang khas. Perbedaan ukuran juga terlihat jelas. Roadrunner besar dapat mencapai panjang hingga 60 cm dan berat hampir setengah kilogram,
sementara Roadrunner kecil yang agak lebih ramping jarang melebihi 50 cm. Variasi ini disebabkan oleh distribusi geografis. Ras terbesar mendominasi gurun dan chaparral di Amerika Serikat bagian barat daya, termasuk Arizona, New Mexico, Texas, dan California, serta Meksiko Utara, di mana medan terbuka dan perjalanan jarak jauh menuntut kekuatan dan daya tahan. Sebaliknya, yang lebih kecil hidup lebih jauh ke selatan, di wilayah semi-kering Meksiko dan bagian Amerika Tengah, beradaptasi dengan iklim yang tidak terlalu ekstrim tetapi sama keringnya. Mereka juga memiliki perbedaan penting lainnya. Yang lebih besar memiliki paruh yang lebih tebal dan kuat yang mampu menangkap mangsa yang lebih besar, sementara yang lebih kecil memiliki kaki yang relatif lebih panjang sehingga memungkinkannya bergerak lincah di antara vegetasi yang lebih rapat. Cara mereka bergerak dan berkomunikasi mencerminkan adaptasi ini. Dengan yang lebih besar menempuh jarak yang lebih jauh dan menggunakan panggilan yang dalam, sementara yang lebih kecil bergerak secara diam-diam dan mengeluarkan suara bernada tinggi untuk mempertahankan kontak. Dalam kontras, inilah yang terbesar tampak menonjol, menjadi bayangan cepat yang mendefinisikan luasnya gurun. Dan untuk memahami mengapa ia berkuasa di ekosistem ini, kita perlu mengamatinya lebih dekat. Karena setiap bagian anatominya menceritakan kisah adaptasi. Tubuhnya yang ringan dan aerodinamis mengurangi hambatan udara dan memungkinkannya mempertahankan kecepatan berkelanjutan tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi. Sayapnya, meskipun pendek untuk terbang dalam waktu lama, sangat penting. Sayapnya memberikan keseimbangan saat berbelok tajam, memungkinkannya memperoleh ketinggian saat melompat cepat untuk menangkap mangsa dan juga berperan sebagai pelindung, karena kepadatan bulunya menutupi kulit dan mencegahnya terkena luka bakar di bawah terik matahari. Bulu yang sama itu bukan sekadar pertahanan, ia juga menjadi penyamaran. Warna-warna berbintik mengaburkan siluet burung di antara vegetasi kering dan memberinya waktu yang dibutuhkan untuk mengamati lingkungan sekitarnya secara akurat. Berkat keunggulan ini, mata mereka yang besar dan menghadap ke depan memberi mereka penglihatan binokular yang memungkinkan mereka menilai jarak sambil berlari dan menangkap mangsa yang bergerak cepat. Di saat yang sama mereka tetap waspada terhadap ancaman apapun, mulai dari elang yang berputar-putar di atas kepala hingga coyote dan ular berbisa yang bersembunyi di bawah pasir. Ketepatan penglihatannya sendiri tidak akan memadai jika tidak memiliki dukungan fisik yang mengubah setiap sinyal menjadi tindakan, dan kakinya lah yang menyimpan rahasia terbesar, dilengkapi dengan otot-otot yang kuat dan susunan zigodaktil di mana dua jari kaki menghadap ke depan dan dua menghadap ke belakang, yang memungkinkannya mencengkeram dengan kuat dan daya tarik yang tak tertandingi. Struktur ini meninggalkan tanda berbentuk X di pasir yang menipu siapapun yang mencoba mengikutinya, karena tidak mungkin untuk menentukan apakah burung itu bergerak maju atau mundur. Kemampuan yang sama untuk membingungkan para pengejarnya menunjukkan bagaimana setiap gerakan burung Roadrunner dirancang untuk bertahan hidup. Efek tipu daya ini menjadi vital di medan, di mana setiap jejak berisiko. Kaki mereka juga berfungsi sebagai alat ofensif saat menangkap mangsa, menahannya dengan kuat di tanah sambil memberikan pukulan terakhir, menggabungkan kelincahan dan kekuatan dalam satu gerakan. Setiap sifat tampaknya dirancang untuk bertahan hidup. Namun, satu pertanyaan tetap ada. Dengan segudang adaptasi seperti itu, apa yang mampu diburu burung ini? Dan bagaimana ia menghadapi makhluk mematikan seperti ular derik? Dari sinar matahari pertama hingga senja, spesies ini menunjukkan naluri berburu yang mengejutkan siapapun yang mengamatinya untuk pertama kali. Pola makannya tidak berubah-ubah, melainkan strategis, bervariasi, dan beradaptasi dengan lingkungan di mana kelangkaan mendominasi. Dimulai dengan yang paling mudah diakses, serangga yang bergerak di antara semak-semak, belalang yang melompat untuk bersembunyi, jangkrik yang mencari perlindungan di pasir, dan kumbang yang keluar mencari makanan. Tak satu pun yang aman ketika burung Roadrunner mendeteksi gerakan sekecil apapun. Dengan gerakan cepat dan pukulan tepat sasaran dari paruhnya, ia mengubah makhluk kecil ini menjadi sumber energi utamanya untuk hari itu.
Namun makanannya tak terbatas pada hal-hal sederhana, karena makanannya pun beragam, sama beragamnya dengan kecerdikannya. Laba-laba, kelabang, dan bahkan kalajengking adalah bagian dari menu hariannya, termasuk kalajengking kulit kayu yang ditakuti, salah satu yang paling berbisa di Amerika Utara. Bisa kalajengking akan mematikan bagi banyak hewan seukurannya, tetapi tidak menimbulkan risiko bagi burung roadrunner berkat ketepatan dan kecepatannya. Dengan gerakan yang terukur, kalajengking menghindari sengatan, menyerang kalajengking hingga tak bisa bergerak, lalu menelannya bulat-bulat. Kombinasi keterampilan, kecepatan, dan kecerdasan ini memungkinkannya memangsa mangsa yang berbahaya tanpa membuat dirinya terpapar risiko racun. Sebuah contoh nyata bagaimana setiap adaptasi burung roadrunner dirancang untuk bertahan hidup di dunia di mana kesalahan apapun dapat merenggut nyawa. Namun, ada satu mangsa yang lebih menakutkan daripada yang lain, ular derik. Musuh ini menggabungkan unsur-unsur fauna gurun yang paling berbahaya, bisa yang mematikan, gerakan yang cepat, dan taring yang tajam. Namun burung roadrunner tidak menunjukkan rasa takut. Dia tetap tidak bergerak, memperhatikan setiap gerakan kecil, menilai jarak dan kemungkinan pergerakan sebelum mendekat. Ular itu bergerak perlahan melintasi pasir, tubuhnya bergelombang dan meninggalkan jejak yang seolah memperingatkan adanya bahaya. Burung roadrunner dengan hati-hati menyesuaikan posisinya, menjaga pandangannya tetap tertuju pada kepala reptil dan mengukur setiap langkah, menghindari risiko apapun. Keheningan yang menyelimuti pemandangan itu kontras dengan ketegangan yang tertahan, dan setiap momen terasa panjang seperti awal mula aksi, sementara si predator menilai jarak dan memperhitungkan lintasan lompatannya. Dalam sekejap yang tepat dan secepat kilat, burung roadrunner menerkam. Paruhnya mengenai kepala ular, menghindari taringnya dengan tepat, lalu membanting tubuhnya dengan keras ke tanah, hingga ular itu tak bisa bergerak, menunjukkan tingkat agresi yang mengejutkan, yang tidak sesuai dengan penampilannya. Ular itu meronta, tetapi setiap benturan melemahkannya, hingga ia tak bisa bergerak sama sekali. Baru setelah itu roadrunner mulai melahapnya dengan gerakan terukur dan tepat, memastikan setiap gigitan efektif dan aman. Karena ular ini terlalu panjang untuk ditelan sekaligus, ular roadrunner memulainya dengan menelan kepalanya dan melompat-lompat, menjauhkan bagian tubuh lainnya dari paruhnya saat ia bergerak maju perlahan, mencerna beberapa inci pertama sebelum melanjutkan dengan bagian lainnya. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, tetapi kesabaran terbayar ketika hasilnya begitu lezat. Roadrunner menerapkan strategi yang sama pada mangsa besar lainnya, seperti kadal, dengan berulang kali membenturkan mereka ke batu atau batang kayu untuk melunakkan dagingnya sebelum melahapnya. Setiap gerakannya tepat dan penuh perhitungan. Namun, gurun bukan hanya tentang berburu. Di sini, setiap predator bisa menjadi mangsa, dan burung roadrunner tahu itu. Hidupnya bergantung pada naluri berburunya dan juga kemampuannya untuk melarikan diri. Itulah sebabnya ia menyempurnakan serangkaian manuver pertahanan yang seakan langsung dari buku panduan bertahan hidup. Ketika seekor elang mengintainya dari atas, burung roadrunner langsung berlari zigzag, berganti arah dengan tikungan tajam yang membingungkan bahkan pemburu udara terbaik sekalipun. Dan jika bahaya datang dari tanah, seperti anjing hutan, strateginya berbeda. Ia mencari perlindungan di semak-semak, bersembunyi dalam bayangan, dan jika perlu membeku sepenuhnya agar tidak diketahui. Jika taktik ini tidak cukup, ia mencari keselamatan di ketinggian yang tidak berani dicapai pengejarnya, dengan memanjat kaktus berduri atau bertengger di batu yang tinggi. Pada saat seperti itu, ia bahkan menggunakan sinyal visual untuk menipu musuh, melambaikan ekornya yang panjang, atau mengembangkan sayapnya secara penuh perhitungan hingga pada saat yang tepat ia menghilang ke dalam semak-semak dan mendapatkan kembali kendali atas situasi. Taktik ini dilengkapi dengan kebiasaan yang lebih halus namun sama efektifnya. Ia lebih suka berburu saat fajar atau senja ketika cahaya redup mengurangi risiko serangan udara. Matanya yang besar, yang beradaptasi untuk mendeteksi gerakan apapun,
memungkinkannya mendeteksi ancaman pada jarak yang jauh. Dan ketika tiba saatnya berkembang biak, mereka memilih lokasi bersarang dengan hati-hati, sarang yang tersembunyi di antara kaktus atau semak berduri, benteng alami sejati yang menyulitkan ular dan rubah untuk mengaksesnya. Dalam ekosistem di mana setiap hari adalah pertempuran untuk bertahan hidup, burung roadrunner menunjukkan bahwa kecepatan bukanlah satu-satunya sumber dayanya. Kelicikan dan adaptasi adalah senjata paling mematikannya. Namun, secepat dan secerdas apapun ia tidak sendirian dalam permainan ini. Ada orang-orang yang mengintainya, para predator yang telah mengembangkan strategi yang sama canggihnya untuk menangkapnya. Siapa yang berani menantang sang penguasa gurun dan metode apa yang mereka gunakan untuk mencoba mengakali kecepatannya? Gurun yang luas menyimpan jawaban dalam setiap gerakan. Setiap makhluk berperan dalam jaring yang tak henti-hentinya ini, dan burung roadrunner dengan segala kelicikan dan kecepatannya bergerak di antara predator dan mangsa, di mana setiap hari berarti berburu sekaligus menghindari menjadi mangsa. Kekuatannya sekaligus merupakan kelemahannya. Evolusi membentuknya untuk berlari, memberinya kaki kuat yang mampu mendorongnya dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam, suatu prestasi yang luar biasa bagi seekor burung darat. Namun penyempurnaan ini harus dibayar dengan harga. Sayapnya meskipun berfungsi lemah untuk melarikan diri dalam waktu lama. Ia memang bisa terbang, tetapi dengan kikuk dan dalam jarak pendek. Oleh karena itu, ketika bahaya datang dari langit atau predator yang lebih besar menghalangi jalannya, kerapuhan itu menjadi ancaman terbesarnya. Dalam rantai makanan gurun, roadrunner merupakan predator serangga, reptil, dan mamalia kecil yang efektif, tetapi jauh dari kata tak terkalahkan. Di antara mereka yang memangsanya, yang paling terkenal adalah coyote. Budaya populer menggambarkannya sebagai pengejar yang ceroboh, tetapi dalam kehidupan nyata, keadaan berpihak padanya. Dengan kecepatan melebihi 60 km per jam, kecepatan coyote lebih dari 2 kali lipat kecepatan roadrunner. Meskipun keberuntungan dan kelicikan seringkali berpihak pada burung ini, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Siapa yang akan menang dalam perlombaan kecerdikan dan kecepatan melintasi padang pasir terbuka ini? Di antara bebatuan, burung roadrunner mencari kadal dengan gerakan yang terukur dan hampir tak terlihat. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Di balik semak kering, sepasang mata mengamatinya dengan sabar. Coyote bersembunyi di balik bayangan, tubuhnya dekat dengan tanah, mengamati setiap gerakan burung itu sambil menunggu saat yang tepat. Derak tanah yang nyaris tak terdengar membuatnya waspada. Roadrunner mendeteksi perubahan bayangan, sebuah petunjuk kecil yang memicu instingnya. Seketika ia melompat dan balapan dimulai. Cakarnya menancap di pasir, tubuhnya miring, dan strategi pun berjalan dengan presisi. Setiap manuver diperhitungkan dengan cermat saat ia berlari zigzag dan memanfaatkan semak-semak serta bebatuan untuk mengecoh si coyote. Selangkah demi selangkah, burung itu bergerak semakin dalam ke semak belukar yang lebat. Berjongkok sementara siluetnya menyatu dengan tanah yang berbintik-bintik. Coyote itu berhenti dan mengendus, mengikuti jejak yang ditinggalkan burung itu. Tetapi jejak yang bersilangan di pasir tidak menunjukkan arah sebenarnya. Setiap upaya untuk menguraikan rute tersebut gagal, dan setelah beberapa saat mengamati, predator tersebut menyadari bahwa mangsanya telah menghilang. Ia perlahan mundur, masih waspada terhadap tanda-tanda apapun, dan wilayahnya kembali tenang. Kemenangan tidak bergantung pada kekuatan, tetapi pada kecerdasan dan kelicikan. Dan hanya ketika burung roadrunner bergerak hati-hati lagi, ketegangan akan hilang sepenuhnya. Hidup di ekosistem yang ekstrim berarti menerima kenyataan bahwa bahaya tak pernah berakhir. Namun, terlepas dari kekurangan-kekurangan ini, burung roadrunner tetap menjadi spesies yang sukses. Mengapa? Karena mereka telah menyempurnakan seni bertahan hidup. Tatapannya yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak jauh, memberinya detik-detik penting untuk bereaksi. Nalurinya yang diasah selama ribuan generasi, memberitahu kapan harus lari, kapan harus bersembunyi,
dan kapan harus melawan risiko. Gurun pasir tidak menawarkan kemenangan, tetapi burung roadrunner telah belajar menaklukkannya. Namun, lolos dari kematian hanyalah separuh dari tantangannya. Separuh lainnya adalah melestarikan spesies di tempat di mana kehidupan terasa seperti keajaiban. Bagaimana burung ini memastikan bahwa meskipun banyak predator, generasi baru melihat cahaya gurun? Bertahan hidup di lingkungan ini bukan sekadar melarikan diri. Ini tentang melestarikan kehidupan di habitat di mana kematian mengintai di setiap bayangan. Bagi burung roadrunner, memastikan keberlangsungan spesiesnya membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan. Ia membutuhkan aliansi yang tidak dapat dipatahkan, strategi yang tepat, dan sinkronisitas yang sempurna antara dua individu yang, jika bersatu, akan tetap bersama selamanya. Di lingkungan yang seringkali mengabaikan kesetiaan, burung roadrunner menonjol karena kesetiaannya. Mereka monogami dan ikatan yang mereka bentuk tidak terbatas hanya pada perkawinan. Bersama-sama mereka berpatroli dan mempertahankan wilayah mereka sambil berbagi tugas berburu dan membesarkan anak-anaknya sebagai satu tim. Kerjasama dimulai dengan ritual yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menunjukkan kekuatan dan komitmen. Selama musim kawin, yang berlangsung dari musim semi hingga pertengahan musim panas, pejantan memulai proses pacaran dengan serangkaian gerakan dan suara yang khas. Ia mengeluarkan suara berbisik yang dalam dan rendah, yang beresonansi lembut di udara gurun yang hangat, mirip dengan suara drum yang jauh. Kadang-kadang ia melengkapi panggilan ini dengan bunyi klik tajam pada paruhnya, mengulanginya beberapa kali sambil mengangkat ekornya dan mengepakkan sayapnya untuk menarik perhatian si betina. Jika dia menanggapi dengan gumaman lembut, tarian dimulai. Si jantan mendekat dengan hati-hati, membawa seekor kadal kecil yang baru ditangkap di paruhnya. Ia meletakkan mangsanya di depan si betina, membungkuk dan menundukkan kepala, lalu berdiri lagi, mengulangi gerakan itu sambil mengeluarkan suara dengusan panjang. Jika betina menerima, keduanya memegang mangsanya saat kawin, suatu tindakan yang melambangkan janji bahwa makanan akan selalu tersedia. Si jantan kemudian berputar mengelilingi si betina, memiringkan badan, mengibaskan ekor dan terus bersuara sehingga memperkuat hubungan di antara mereka. Setelah pasangan ini bersatu, pembangunan sarang dimulai. Keduanya berpartisipasi, tetapi dengan peran yang jelas. Pejantan bertanggung jawab mengumpulkan ranting, daun kering, bulu, dan bahkan sisa-sisa yang tidak biasa seperti kulit ular atau kotoran. Sementara betina menyusun bahan-bahan tersebut menjadi struktur kokoh berbentuk mangkuk. Sarang terletak di semak-semak, pohon rendah, atau kaktus, pada ketinggian sedang yang jarang melebihi 2 meter, cukup untuk mengusir beberapa predator darat. Di tempat berlindung yang tersembunyi ini, si betina bertelur antara 2 dan 6 butir telur berwarna putih. Dan selama 19 atau 20 hari berikutnya, kedua induknya bergantian mengerami telur-telur itu, berbagi tanggung jawab atas kehidupan yang berdenyut di bawah cangkang itu. Saat anak burung menetas, mereka tinggal di sarang selama 2 hingga 3 minggu, sampai sayap mereka cukup kuat untuk terbang pendek dan canggung. Namun, ketergantungan mereka tidak berakhir di sana. Selama beberapa hari berikutnya, mereka mengikuti orang tua mereka untuk mencari makanan, belajar berburu serangga kecil di bawah pengawasan orang-orang yang memberi mereka kehidupan. Mereka akan mencapai kematangan seksual pada usia 2 atau 3 tahun, dan jika keberuntungan berpihak pada mereka, mereka akan hidup rata-rata 3,5 tahun. Namun, mengasuh anak bukanlah hal yang mudah di lingkungan yang panas ekstrem, kekurangan air, dan banyaknya predator yang mengintai di setiap sudut. Untuk memberi makan anak-anaknya, pasangan ini membutuhkan lebih dari sekadar serangga atau reptil kecil. Terkadang mangsa terbesar melintasi jalan Anda saat Anda tidak menduganya. Saat pasangan itu mengumpulkan serangga dan reptil kecil untuk memberi makan anak-anaknya, seekor ular derik muncul dari kerikil, melingkar dan hampir tak terlihat. Ujung ekornya bergetar sedikit, menghasilkan suara kering dan metalik yang menandakan adanya bahaya.
Memanfaatkan pertemuan kebetulan itu, kedua burung roadrunner itu mengordinasikan pergerakan mereka. Yang satu mengamati dari kejauhan dan mengarahkan aksinya, sementara yang lain mendekat dengan cepat, mengukur setiap langkah untuk menyerang dengan tepat. Setiap gerakan dilakukan dengan tepat, memiringkan kepalanya ke arah tanah, ekor tegak, dan sayap terbentang, menggabungkan kecepatan dan kelicikan untuk mendominasi mangsanya. Reptil itu mengikutinya dengan tatapannya, terfokus pada musuh di depannya tanpa menyadari ancaman sebenarnya yang mendekat dari belakang. Dalam keheningan total, burung roadrunner kedua meluncur di antara batu-batu, hingga dalam sekejap ia melompat ke depan dan meremukkan kepala ular itu dengan paruhnya. Perjuangan sengit pun dimulai. Ular itu menggeliat hebat, tetapi kaki burung itu menahannya dengan kuat, sementara paruhnya memukul-mukul berulang kali hingga nyawanya padam. Mereka lalu mengambil tubuh yang masih bergerak-gerak itu dan membantingnya ke batu, memastikan bahaya telah berakhir. Brutal, ya, tetapi penting, karena setiap gerakan dan koordinasi pasangan ini memastikan bahwa musuh yang mematikan ini tidak akan mengancam mereka lagi. Setelah ular itu diam tak bergerak, pasangan itu membagi tugas memberi makan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Seekor roadrunner melahap potongan-potongan kecil di tempat, mengisi kembali energi setelah usaha, sementara yang lain dengan hati-hati membawa potongan-potongan yang lebih besar kembali ke sarang. Di sana, anak-anak menerima potongan makanan yang telah dicerna sebelumnya. Makanan tepat yang mencerminkan kerjasama dan pembelajaran bersama yang menjamin kelangsungan hidup keturunannya. Setiap tindakan, dari berburu hingga mengantarkan makanan, merupakan contoh strategi yang berkembang dan koordinasi yang tepat. Pasangan ini menunjukkan bagaimana kecepatan, kecerdasan, dan kerjasama tidak hanya memungkinkan kelangsungan hidup, tetapi juga keberlangsungan spesies dalam lingkungan yang tiada henti, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi langsung. Saat matahari mulai terbenam dan suhu perlahan turun, aktivitas siang hari berakhir, tetapi gurun tak kunjung memberi jeda. Setiap bayangan dan setiap celah menyimpan ancaman baru yang menunggu untuk bangkit bersama malam. Dalam skenario ini, malam sama mematikannya dengan siang. Bagaimana burung roadrunner dapat bertahan hidup saat panas memudar dan dingin mengambil alih lanskap? Apa yang dulunya merupakan oven bersuhu 40 derajat kini mendingin pada tingkat yang mengkhawatirkan. Panas yang terkumpul di pasir menghilang dan malam hari menghadirkan tantangan baru. Termometer turun hingga hampir 0 derajat. Bagi burung roadrunner yang ahli bertahan hidup di bawah terik matahari, kegelapan bukan berarti istirahat total, melainkan adaptasi. Sekali lagi, pada siang hari energi mereka diarahkan untuk berburu, mempertahankan wilayah, dan menahan panas ekstrem. Namun, malam hari mengubah aturan mainnya. Kini ia harus menghadapi flu yang meskipun tak terlihat bisa mematikan, namun ia tidak terkejut. Selama jutaan tahun, burung ini telah mengembangkan strategi unik untuk mempertahankan panas dalam kegelapan. Burung roadrunner jarang tidur di ruang terbuka. Ia lebih suka berlindung di balik tumbuhan berduri, tersembunyi di antara semak-semak lebat atau di dahan kaktus yang rendah. Posisi yang tinggi ini tidak hanya memberi mereka tempat yang aman dari ular dan predator darat lainnya, tetapi juga keuntungan termal. Ketinggian yang lebih tinggi berarti lebih sedikit kelembapan dan lebih sedikit risiko dingin yang ekstrim. Saat meringkuk, mereka mengacak-acak bulunya untuk memerangkap udara hangat di antara mereka, menciptakan insulator alami terhadap dingin. Metabolisme mereka melambat, mengurangi pengeluaran energi, dan pada malam yang sangat dingin mereka dapat memasuki kondisi torpor ringan. Suhu tubuh mereka menurun secara terkendali sehingga mencegah hilangnya energi yang berharga. Ini bukan tidur nyenyak. Matanya tetap waspada, telinganya menangkap desiran halus di pasir karena gurun itu berbahaya, bahkan di bawah sinar bulan. Transisi brutal ini tidak terjadi secara kebetulan. Pada siang hari, matahari menyinari tanah kering yang hampir tidak mampu menahan panas. Saat hari mulai gelap, radiasi inframerah dengan cepat menghilang ke atmosfer. Tidak ada awan yang berfungsi sebagai selimut termal. Tidak pula ada kelembapan yang menyimpan panas.
karena di gurun, kekeringan adalah hal yang biasa. Dengan demikian, panasnya siang hari menghilang dan gurun pun mengalami pendinginan yang lebih cepat. Fenomena ini terjadi sepanjang tahun meskipun di musim panas kontrasnya lebih ekstrim dengan siang hari bersuhu 40 derajat diikuti malam hari bersuhu hanya 5 derajat atau bahkan kurang. Di musim dingin, efeknya tetap ada, tetapi suhu di siang hari tidak setinggi itu. Namun, hasilnya selalu sama. Dunia di mana kelangsungan hidup menuntut ketahanan ganda karena seseorang harus menahan api di siang hari dan es di malam hari. Sementara burung roadrunner mengurangi aktivitasnya, hewan lain memanfaatkan kegelapan untuk bergerak. Ketika panas mereda, gurun kembali bernyawa. Puluhan makhluk hidup bermunculan, beradaptasi untuk beroperasi dalam jeda termal singkat ini. Mamalia kecil seperti tikus kanguru keluar perlahan dari liangnya, mengendus tanah mencari benih yang jatuh pada siang hari. Tubuh mereka yang dirancang sempurna untuk menahan setiap tetes air, memungkinkan mereka bertahan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tanpa minum, memperoleh kelembapan yang diperlukan langsung dari makanan yang mereka kumpulkan dengan hati-hati. Setiap gerakan diukur. Saat mereka mencari, mereka tetap waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Pendengarannya yang tajam dan tepat mampu menangkap getaran sekecil apapun di pasir. Alat yang sangat penting di malam gurun, tempat para predator tak terlihat berkeliaran dan keselamatan tidak pernah lengkap. Saat mereka melakukan perjalanan melalui wilayah mereka meninggalkan jejak kaki kecil dan aroma yang menandai perjalanan mereka. Sebuah pengingat akan jalinan kehadiran yang menyatukan semua penduduk Sonora. Lebih tinggi di atas bebatuan yang masih menyimpan sedikit sisa panas, beberapa reptil keluar pada menit-menit terakhir sebelum suhu turun sepenuhnya. Serangga yang terdorong oleh keamanan kegelapan dari predator siang hari mengintensifkan aktivitas mereka. Di antara mamalia, reptil, dan serangga, kehidupan malam gurun terbentang berlapis-lapis. Jaringan gerakan dan indera yang menopang kelangsungan hidup saat malam menyelimuti Sonora. Dan mendominasi langit malam, burung hantu berpatroli tanpa suara, melengkapi jaring pengawasan dan pemangsaan yang menjadi ciri khas malam gurun. Penerbangan mereka tak terlihat, dan mata mereka yang besar menangkap gerakan sekecil apapun. Bagi mereka, malam adalah pesta bagi mangsa yang tidak menaruh curiga, sementara mamalia, reptil, dan serangga menjalankan rutinitas mereka di bawah kegelapan yang sama, membentuk jaring kehidupan di mana setiap gerakannya berarti. Pemandangannya hampir tak nyata. Lanskap yang tadinya tampak tak bernyawa di siang hari kini dipenuhi gerakan. Setiap makhluk, dari serangga terkecil hingga burung pemangsa nokturnal, telah menemukan cara untuk menahan suhu dingin ekstrem. Dengan menggali, bersembunyi, mengurangi aktivitas, atau menjadi sepenuhnya nokturnal, mereka semua telah membayar harga evolusi untuk bertahan hidup di tempat ini. Sementara itu, tokoh utama kita tetap diam. Sang roadrunner mengamati, tak bergerak, dari tempat persembunyiannya. Besok saat matahari kembali, ia akan kembali menguasai gurun. Tapi untuk saat ini, biarkan orang lain yang menjadi pusat perhatian. Namun, tidak semua pemburu beristirahat. Di suatu tempat, di tengah kegelapan, seseorang bergerak tanpa terlihat. Predator yang tak butuh cahaya siang, yang mengenali setiap bayangan, setiap bisikan angin, setiap jejak di pasir. Indera penciuman dan kelicikannya menjadikannya penguasa malam yang sesungguhnya. Siapakah penguasa sebenarnya ketika segala sesuatu tampak tertidur? Keheningan menyelimuti gurun. Udara yang tadinya panas menyengat kini berubah dingin dan menusuk. Setiap suara bergema menembus pasir dan semak-semak. Di bawah naungan malam, muncullah seekor pemburu yang tidak bergantung pada kecepatan berlebihan atau cahaya siang hari. Anjing hutan. Langkah kakinya tak terasa, nyaris tak terdengar di tanah yang membeku. Kegelapan bukanlah halangan baginya, justru kegelapan adalah sekutu terbesarnya. Ia bergerak maju dengan tenang, dipandu oleh indera penciumannya yang mampu mendeteksi mangsa yang berjarak ratusan meter,
dan pendengarannya yang sangat tajam sehingga dapat membedakan suara gesekan samar telapak kaki kecil di atas kerikil. Angin membawa tanda-tanda aktivitas yang jelas, aroma samar dan terputus-putus yang mengungkap keberadaan mamalia kecil dalam bayangan. Ia berhenti. Si koyote menyatu dengan keheningan, berubah menjadi siluet tak bergerak di bawah sinar bulan yang pucat. Telinganya berkedut, menangkap setiap desiran dedaunan. Sasarannya sudah dekat, seekor terwelu malam, percaya diri dalam perlindungan kegelapan. Sang pemburu mengukur jarak. Setiap otot menegang, siap melepaskan energi yang terpendam selama berjam-jam. Ia bergerak maju, selangkah lalu selangkah lagi. Nyaris tak terdengar bisikan di tanah. Kelinci itu bergerak menggigiti batang kering tak menyadari ancaman yang mendekat. Coyote itu semakin melambat. Napasnya pendek, terkendali, dan nyaris tak terdengar. Ia hanya beberapa meter jauhnya, lalu keheningan pun pecah. Sebuah lompatan, sebuah gerakan tiba-tiba. Kelinci itu berlari zigzag menjauh, didorong oleh kepanikan, tetapi si anjing hutan lebih cepat daripada yang terlihat. Dalam hitungan detik, pengejaran berakhir. Satu putaran, satu dorongan terakhir, dan perburuan berakhir dengan gigitan pasti di leher, dan keheningan kembali secepat lenyapnya. Si koyote berhenti, bulunya berdiri tegak, dan jantungnya berdebar kencang. Kemenangan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan. Setiap malam menuntut strategi, kesabaran, dan ketepatan, karena di gurun tak pernah ada ruang untuk kesalahan. Saat ia mengatur napas dan mengamati wilayah yang dikuasainya, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul. Karakteristik apa yang membuat koyote menjadi salah satu penyintas paling tangguh di lingkungan yang mematikan ini? Pertanyaan ini membuat kami mengamatinya lebih dekat dan menyadari bagaimana, bahkan dari punggung bukit yang berbatu, siluetnya yang tak salah lagi mencerminkan kesabaran dan kewaspadaan. Bulunya yang berwarna abu-abu kemerahan tampak mencolok dalam cahaya redup, dan tubuhnya yang ramping namun kokoh menjadi pengingat bahwa bahkan di lingkungan yang tidak bersahabat, mamalia besar telah menemukan cara untuk berkembang. Dan itu bukan sekadar pengunjung sesekali, karena ribuan coyote hidup di wilayah barat daya Amerika Serikat, di mana mereka telah menjadi simbol kelicikan dan kelangsungan hidup. Fakta bahwa mamalia yang sangat bergantung pada daging telah menetap di wilayah yang airnya langka dan naungannya terbatas, menggarisbawahi kemampuan beradaptasi dan ketahanan spesies ini. Setiap bagian tubuhnya mencerminkan bagaimana ia belajar bertahan hidup di lingkungan yang keras. Tidak seperti predator lain yang membutuhkan kondisi lebih stabil, koyote telah mengubah kesulitan menjadi peluang, memanfaatkan sepenuhnya variasi ekstrem gurun. Tubuh mereka dirancang secara presisi untuk menghadapi tantangan ini. Bulu mereka yang lebih tebal di musim dingin dan lebih tipis di musim panas secara efektif mengatur suhu tubuh mereka, melindungi mereka dari terik matahari dan dinginnya malam. Kaki mereka yang lincah dan ringan memungkinkan mereka bergerak cepat melintasi medan yang tidak rata, dengan mudah menghindari rintangan dan mendeteksi mangsa, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada penyergapan berkepanjangan atau kelelahan. Ditambah lagi indera mereka yang sangat peka. Pendengaran mereka menangkap gerakan tak kasat mata di bawah pasir. Indera penciuman mereka melacak mangsa dari jarak jauh, dan penglihatan malam mereka memberi mereka keuntungan saat hewan lain berlindung di kegelapan. Dibandingkan dengan serigala atau anjing besar lainnya, tubuhnya yang lebih kecil dan lebih lincah memberinya mobilitas penting di lanskap yang terus berubah, menjadikannya ahli bertahan hidup di setiap sudut alam liar. Kemampuan adaptasi yang luar biasa ini juga tercermin dalam pola makannya. Coyote adalah predator oportunistik yang luar biasa. Ia memangsa hewan pengerat, kadal, burung, serangga, dan bahkan bangkai jika diperlukan. Ia dapat berburu sendirian, menggunakan kesabaran dan pendengarannya sebagai sekutu, sementara secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, ia dapat mengepung mangsa yang lebih besar seperti kelinci, burung yang lebih besar, dan bahkan anak rusa. Namun di luar berburu, kehidupan sosial coyote memainkan peran penting dalam kelangsungan hidupnya.
Tidak seperti predator lain yang sering berganti pasangan, coyote biasanya monogami. Hal ini membentuk ikatan yang dapat bertahan seumur hidup dan mengasuh anak merupakan usaha bersama. Setelah masa kehamilan sekitar 2 bulan, si betina melahirkan antara 4 dan 7 anak. Periode yang singkat dengan jumlah keturunan yang cukup memungkinkannya bereproduksi dengan cepat di lingkungan dengan tingkat kematian yang tinggi dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang selalu konstan. Di saat inilah kerjasama menjadi paling nyata, karena kedua orang tua secara aktif berpartisipasi dalam memberi makan, mengawasi, dan mengajar anak-anak mereka. Selama beberapa minggu pertama, anak-anaknya sama sekali tidak berdaya, terlahir buta dan bergantung, hampir tidak ditutupi oleh bulu halus, membuat mereka rentan terhadap predator dan cuaca. Di bawah perlindungan liang dan perawatan terus-menerus dari kedua orang tua, mereka memiliki kesempatan nyata untuk bertahan hidup dan tumbuh mandiri, tempat perlindungan yang menjadi pusat pembelajaran dan keamanan mereka, di mana setiap gerakan dan setiap pelajaran dari orang tua mereka akan membentuk masa depan mereka. Liang memainkan peran penting dalam siklus ini. Coyote biasanya tidak menggali terowongan rumit dari awal. Lebih sering mereka menggunakan kembali tempat berlindung dari hewan lain seperti luwak dan rubah, atau memanfaatkan celah alami dan semak belukar yang lebat. Kemampuan adaptasi yang luar biasa ini juga tercermin dalam pola makannya. Coyote adalah predator oportunistik yang luar biasa. Ia memangsa hewan pengerat, kadal, burung, serangga, dan bahkan bangkai jika diperlukan. Ia dapat berburu sendirian, menggunakan kesabaran dan pendengarannya sebagai sekutu, sementara secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, ia dapat mengepung mangsa yang lebih besar seperti kelinci, burung yang lebih besar, dan bahkan anak rusa. Namun di luar berburu, kehidupan sosial coyote memainkan peran penting dalam kelangsungan hidupnya. Tidak seperti predator lain yang sering berganti pasangan, coyote biasanya monogami. Hal ini membentuk ikatan yang dapat bertahan seumur hidup, dan mengasuh anak merupakan usaha bersama. Setelah masa kehamilan sekitar 2 bulan, si betina melahirkan antara 4 dan 7 anak. Periode yang singkat dengan jumlah keturunan yang cukup memungkinkannya bereproduksi dengan cepat di lingkungan dengan tingkat kematian yang tinggi dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang selalu konstan. Di saat inilah kerjasama menjadi paling nyata karena kedua orang tua secara aktif berpartisipasi dalam memberi makan, mengawasi, dan mengajar anak-anak mereka. Selama beberapa minggu pertama, anak-anaknya sama sekali tidak berdaya, terlahir buta dan bergantung, hampir tidak ditutupi oleh bulu halus, membuat mereka rentan terhadap predator dan cuaca. Di bawah perlindungan liang dan perawatan terus-menerus dari kedua orang tua, mereka memiliki kesempatan nyata untuk bertahan hidup dan tumbuh mandiri. Tempat perlindungan yang menjadi pusat pembelajaran dan keamanan mereka, di mana setiap gerakan dan setiap pelajaran dari orang tua mereka akan membentuk masa depan mereka. Liang memainkan peran penting dalam siklus ini. Coyote biasanya tidak menggali terowongan rumit dari awal, lebih sering mereka menggunakan kembali tempat berlindung dari hewan lain seperti luwak dan rubah, atau memanfaatkan celah alami dan semak belukar yang lebat. Matanya yang terang dan waspada menangkap setiap tanda dari sekelilingnya, sementara tubuhnya yang ringan beradaptasi dengan setiap ketidakrataan di medan, menghindari ancaman sebelum mereka dirasakan. Akhirnya, setelah parade gerakan dan bayangan ini, sang tokoh utama menampakkan dirinya. Dialah rubah gurun, salah satu penghuni Sonora yang paling bijaksana dan mengejutkan. Sekilas, ia tampak kecil, bahkan rentan terhadap predator yang lebih besar, tetapi setiap detail anatomi dan perilakunya menunjukkan spesialisasi yang sempurna. Sementara hewan lain mengandalkan kekuatan dan kecepatan, ia mengandalkan kecerdasannya, kemampuannya bergerak tanpa terdeteksi, dan pengetahuan cermatnya tentang wilayah kekuasaannya mengubah setiap tempat persembunyian, setiap celah, dan setiap semak menjadi sumber daya penting untuk bertahan hidup. Tubuhnya yang kecil merupakan keunggulan tersendiri. Panjangnya hampir mencapai 0,5 meter dan bergerak dengan gerakan terukur tanpa mengeluarkan energi berlebih.
Ciri pertama yang menarik perhatian adalah telinganya, yang panjang dan tidak proporsional dibandingkan bagian tubuhnya yang lain. Telinga ini memiliki dua fungsi penting. Berfungsi sebagai radiator alami yang menghilangkan panas yang terkumpul di siang hari, sekaligus sebagai antena sensitif yang menangkap suara sekecil apapun di bawah pasir. Serangga yang merayap, hewan pengerat yang bersembunyi di liangnya, atau pergerakan kadal merupakan tanda-tanda yang dapat dideteksi rubah dari jarak beberapa meter. Sisa tubuhnya melanjutkan strategi presisi itu, dengan setiap fitur dirancang untuk menghadapi suhu ekstrem gurun. Bulunya yang tipis dan tebal melengkapi pertahanannya terhadap perubahan suhu. Di bawah sinar matahari, ia memantulkan sebagian radiasi dan mengurangi dampak panas yang menyengat, sementara di malam hari dengan menjadi padat dan mengisolasi, ia memberikan perlindungan yang diperlukan untuk menahan dingin yang menyengat. Adaptasi ini bahkan terlihat pada kakinya yang ditutupi bulu halus yang memungkinkannya berjalan di atas pasir panas tanpa terbakar dan bergerak maju dengan stabil di medan yang gembur, tempat hewan lain akan tenggelam di setiap langkahnya. Kelangsungan hidup di sini tidak hanya bergantung pada daya tahan, tetapi juga pada menemukan makanan di lingkungan yang serba terbatas, dan rubah gurun telah belajar beradaptasi dengan kenyataan ini dengan kreativitas dan ketepatan. Pola makannya yang bervariasi menjadikannya oportunis yang tak kenal lelah, mampu memanfaatkan apapun yang diberikan lingkungan. Ia memakan serangga, hewan pengerat kecil, reptil, telur, dan anak burung. Belum lagi buah dan biji kaktus yang menyediakan air dan energi di saat-saat paling kritis. Setiap pilihan mencerminkan strategi yang dirancang untuk memaksimalkan kelangsungan hidup di wilayah yang tak kenal ampun. Memanfaatkan semua yang ditawarkan gurun, rubah juga memakan bangkai yang ditinggalkan oleh anjing hutan, elang lokal, dan predator lainnya. Memastikan tidak ada sumber daya yang luput dari perhatiannya dan memanfaatkan setiap peluang yang ditawarkan medan. Perhatian terhadap detail yang sama tercermin dalam teknik berburunya, yang bijaksana sekaligus efisien. Ia bergerak dalam pola zigzag, berhenti tiba-tiba, dan mendekatkan telinganya ke arah suara yang paling samar, dengan cermat mengevaluasi setiap sinyal yang mencapainya dari pasir dan semak-semak. Saat mengetahui lokasi mangsanya, ia bergerak maju dengan gerakan yang penuh perhitungan, memanfaatkan semak-semak dan bebatuan untuk mendekat tanpa terlihat. Pada saat yang tepat, ia melontarkan dirinya dengan lompatan yang cepat dan tepat, mengejutkan targetnya sebelum mereka dapat bereaksi. Bahkan setelah menangkap makanannya, ia menunjukkan pandangan ke depan. Kadang-kadang ia mengubur sebagian mangsanya di bawah semak-semak, batu, atau lubang kecil, tempat yang tetap teduh dan sejuk. Ia tetap berada di sana cukup lama sehingga dapat kembali lagi nanti jika diperlukan, memastikan cadangan sementara tetap berguna. Kemampuan merencanakan dan mengelola sumber daya ini mencerminkan kelicikan rubah. Tidak seperti coyote yang menempuh jarak jauh dan dapat berburu secara berkelompok, rubah berkelana dalam wilayah yang lebih sempit yang ia ketahui dengan tepat. Setiap liang, setiap semak, setiap medan yang tidak rata adalah bagian dari peta mentalnya, dan setiap keputusan dikalibrasi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin. Ia tak perlu memaksakan diri karena ia tahu cara bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk tidak diperhatikan, memanfaatkan apa yang diabaikan orang lain, dan beradaptasi tanpa mengeluarkan energi ekstra. Reputasinya yang licik bukan sekadar simbol budaya, namun memiliki dasar yang nyata dalam perilakunya. Rubah memanfaatkan liang yang ditinggalkan hewan lain untuk berlindung, memperluasnya bila perlu. Ini menghemat waktu dan energi mereka di lingkungan yang mengutamakan upaya. Saat berhadapan dengan predator seperti burung hantu bertanduk besar, elang emas, atau bahkan coyote, respons mereka adalah melarikan diri. Tubuhnya yang ringan dan kesadarannya terhadap medan memungkinkannya melarikan diri dengan cepat, bersembunyi di celah-celah atau liang yang tidak dapat diakses oleh hewan yang lebih besar.
Naluri bertahan hidupnya merupakan kombinasi antara kehati-hatian, perhitungan, dan kecepatan. Gurun bukanlah hukuman baginya, itu habitat alaminya. Di tanah yang lebih subur, ia akan tergusur oleh pesaing yang lebih besar dan lebih kuat. Namun, di sini ia menemukan tempatnya di mana ia dapat bertahan berkat ukurannya, pola makannya yang fleksibel, dan ketahanannya terhadap kondisi ekstrem. Panasnya siang hari, dinginnya malam hari, dan kurangnya air merupakan cobaan yang terus-menerus. Tetapi alih-alih melemahkan mereka, tantangan-tantangan ini justru memperkuat rubah gurun sebagai spesies yang dibentuk untuk bertahan hidup dalam kesulitan. Saat matahari terbit di balik cakrawala, rubah mengakhiri perjalanannya. Setelah berjam-jam beraktivitas di malam hari, ia kembali ke liangnya, tempat suhu di bawah tanah tetap stabil. Di sana ia beristirahat hingga kegelapan kembali dan gurun kembali tenang. Kisahnya adalah tentang kecerdikan dalam menghadapi permusuhan. Kisah seekor binatang yang menunjukkan bahwa yang terkuat bukanlah yang selalu menang, melainkan yang tahu bagaimana beradaptasi dengan kecerdasan dan kesabaran. Namun, gurun bukan hanya milik satu spesialis bertahan hidup. Saat rubah mundur, penghuni lain muncul dengan ritme yang sama sekali berbeda, menghadapi tantangan panas, dingin, dan kelangkaan air yang sama, tetapi dengan tubuh dan strategi yang tampaknya dirancang untuk permainan yang sama sekali berbeda. Keterampilan apa yang dapat memungkinkan seekor reptil bertahan hidup dan berkembang di lingkungan ini, di mana kelicikan dan kecepatan membuat perbedaan? Di antara celah-celah batu dan lipatan tanah, gerakan yang hampir tak terasa memecah kesunyian gurun. Setiap bayangan dan setiap ketidakrataan di tanah menjadi sekutu yang sunyi. Seorang penghuni yang bijaksana dan waspada tetap tinggal di sana, yang matanya mengamati setiap perubahan cahaya dan bayangan, setiap gerakan serangga dan hewan pengerat kecil. Ia tidak secepat burung roadrunner dan tidak juga lincah seperti rubah, tetapi tubuh dan perilakunya dibentuk oleh adaptasi selama berabad-abad. Kadal bertanduk yang sangat ahli dalam tipu daya dan ketahanan menyatu dengan bebatuan semak-semak dan tanah kering menggunakan serangkaian pertahanan yang memastikan ia tumbuh subur, bahkan di sudut-sudut gurun yang paling tidak ramah. Di wilayah Sonora yang luas dan wilayah kering di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko, ribuan individu seperti ini menyatu dengan medan, tidak terdeteksi oleh predator, dan berdiri kokoh menghadapi tantangan lingkungan mereka yang terus-menerus. Di antara tantangan-tantangan ini, suhu ekstrem gurun menjadi faktor penentu, dan kadal bertanduk telah belajar memanfaatkannya untuk keuntungannya. Panas, yang bagi banyak orang mungkin menjadi kendala, justru merupakan sekutu terbesar mereka. Kadal bertanduk bersifat ektotermik, artinya suhu tubuhnya bergantung pada lingkungannya. Ia tidak menghasilkan panas sendiri seperti mamalia, melainkan perlu menyerap energi dari matahari untuk bergerak dan berburu. Oleh karena itu, ia tetap diam di atas pasir, membiarkan sinar matahari menghangatkan tubuhnya agar tetap aktif dan waspada. Kulitnya yang bersisik memantulkan sebagian radiasi, mencegah panas berlebih merusaknya. Adaptasi terhadap panas ini dilengkapi dengan tubuhnya yang datar, yang memungkinkannya memanfaatkan naungan apapun yang tersedia dan bersembunyi di bawah batu saat matahari menjadi tak terik. Mata mereka yang dilatih untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun berfungsi seperti radar pribadi, mendeteksi mangsa atau ancaman potensial dalam lingkungan di mana setiap pilihan dapat berarti perbedaan antara makan atau kehabisan energi. Setelah mencapai suhu ideal, ia akan aktif tepat untuk mulai mencari makanan. Makanannya terutama bergantung pada semut, mangsa kecil namun melimpah yang berkeliaran di permukaan gurun. Dengan kesabaran yang amat besar, ia menunggu dalam diam, menghemat tenaga, dan ketika saatnya tiba, lidahnya menyerang korbannya dengan akurasi yang mematikan. Setiap serangga tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga kelembapan yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan air. Efisiensi ini, hasil adaptasi milimeter, memungkinkannya berdiri kokoh di dunia yang tanpa kompromi. Namun,
Menjadi kecil di gurun berarti hidup di bawah ancaman terus-menerus. Elang, ular, anjing hutan, dan bahkan rubah gurun sendiri menganggapnya sebagai mangsa empuk. Namun, reptil pintar ini memiliki sumber daya yang tidak diduga oleh banyak predator. Saat tidak ada jalan keluar dan rahangnya hendak menutup, ia mengubah matanya menjadi senjata. Semburan darah yang keluar dengan kuat dari sudut mulutnya mengejutkan penyerangnya. Bukan hanya dampak visualnya saja yang membingungkan, tetapi juga rasa logamnya yang mengandung senyawa yang tidak menyenangkan bagi banyak mamalia. Adegan itu tampaknya diambil dari kisah yang mustahil, tetapi terjadi di bawah cahaya gurun yang menyala-nyala. Seekor elang melayang di atas pasir, melihat kadal itu, lalu menukik ke bawah. Reptil itu meratakan diri di tanah, mengandalkan kamuflasenya, tetapi bayangannya mengkhianatinya. Saat cakar itu menyentuh tubuhnya, benang merah muncul seperti proyektil. Burung itu ragu-ragu menghentikan serangannya dan menjauh dengan bingung. Kadal itu tanpa membuang waktu bergegas masuk ke celah di antara batu-batu. Bukanlah kekerasan yang menyelamatkannya, melainkan taktik yang aneh sekaligus efektif. Kadal bertanduk lebih dari sekadar keingintahuan biologis. Ia adalah bukti nyata bahwa kehidupan, bahkan di lingkungan paling ekstrem sekalipun, menemukan jalur yang tak terduga. Di sini, tempat matahari mengubah pasir menjadi api dan air tersembunyi selama berbulan-bulan, setiap makhluk menulis strateginya sendiri untuk menentang kematian. Kadal tidak bersaing dalam kecepatan atau ukuran, melainkan dalam kecerdikan. Dan di laboratorium alam gurun ini, kecerdikan itu setara dengan cakar tertajam sekalipun. Panas mencapai puncaknya, dan kadal itu menghilang ke dalam pasir. Sekali lagi tak terlihat oleh mereka yang tak tahu cara mencari. Saat suhu turun dan cahaya memudar, pasir kembali senyap seperti biasa, menyiapkan panggung bagi pemain baru untuk muncul dari kegelapan. Malam semakin larut dan panas yang menyesakkan mulai menghilang, meninggalkan keheningan yang meresahkan. Di antara bayang-bayang gurun, sesuatu bergerak dengan ketenangan yang kontras dengan ketegangan di udara. Makhluk apa yang begitu kecil dan mematikan, menantang kegelapan dengan senjata tak terlihat yang mampu menghentikan kehidupan dalam hitungan detik. Di bawah pasir, di antara celah-celah dan liang, bersembunyi seekor predator yang diam, sabar, dan cermat yang telah mengubah malam menjadi wilayah kekuasaannya dan setiap bayangan menjadi peluang. Inilah kalajengking, sejenis arachnida yang berkerabat dengan laba-laba dan kutu yang telah mendominasi gurun selama jutaan tahun berkat strategi yang mematikan dan sangat efektif. Tubuhnya yang bersegmen dan lengkungan sengatnya menyembunyikan racun yang mampu mengalahkan mangsa yang lebih besar, dan di tanah-tanah gersang ini ia telah menyempurnakan kombinasi antara perlawanan dan sembunyi-sembunyi seperti yang dimiliki beberapa hewan di bumi. Di wilayah kering Sonora, Meksiko, terdapat lebih dari 40 spesies kalajengking, masing-masing beradaptasi secara tepat dengan mikrohabitatnya dari bukit pasir terbuka hingga celah batu terdalam. Keanekaragaman ini tidak terbatas pada satu gurun. Di seberang perbatasan, di wilayah Mojave di barat daya Amerika Serikat, ada juga spesimen yang membawa adaptasi ini ke tingkat ekstrem. Di sana muncul Hadrurus yang mengesankan Arizonensis, mampu mencapai panjang lebih dari 15 cm, bersama dengan Centruroides sculpturatus, terkenal karena memiliki salah satu racun paling kuat di benua itu. Bila dilihat secara kolektif, jelaslah bahwa tekanan evolusi dan kerasnya lingkungan telah membentuk berbagai ukuran, warna, dan perilaku yang menjadikan kalajengking sebagai ahli bertahan hidup sejati. Setiap spesies mewakili respons yang berbeda terhadap tantangan yang sama untuk bertahan di dunia di mana hampir semuanya bersekongkol melawan kehidupan. Kemampuan beradaptasi ini tidak hanya tercermin dalam perilaku atau ukuran mereka, tetapi juga dalam fitur-fitur yang tampak langsung berasal dari fiksi ilmiah. Salah satu yang paling menarik adalah fluoresensi di bawah sinar ultraviolet. Saat kegelapan tiba, tubuhnya memancarkan cahaya biru kehijauan ketika disinari lampu khusus, mengungkap rahasia yang tersembunyi di kutikulanya. Alasan dibalik fenomena ini masih membingungkan para peneliti.
Ada yang meyakini itu dapat berfungsi sebagai perisai terhadap radiasi ultraviolet matahari. Ada pula yang menduga itu adalah mekanisme komunikasi antara individu atau bahkan cara untuk mengecoh predator. Apapun alasannya, faktanya adalah bahwa keunikan ini menambahkan kualitas yang hampir supranatural pada hewan yang tidak memerlukan atribut lain untuk membuat hewan terkesan. Namun anatominya lah yang menyimpan rahasia keefektifannya sebagai predator. Dengan capit yang menggabungkan kekuatan dan kehalusan, kalajengking menangkap mangsanya dengan gerakan cepat dan tepat. Gerakan singkat yang mencakup jutaan tahun evolusi dan penyempurnaan. Namun, senjata paling mematikannya ada di ekornya. Sengatnya yang melengkung dan berkilau adalah alat pamungkas untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Di sana, racun terkonsentrasi, campuran racun kompleks yang dalam banyak kasus melumpuhkan sistem saraf hewan kecil dalam hitungan detik. Bagi serangga dan arthropoda, pukulan biasanya menentukan. Namun ketika berhadapan dengan mangsa yang lebih besar, seperti mamalia kecil, situasinya berbeda. Racun tersebut tidak selalu berakibat fatal. Dan seiring berjalannya waktu, evolusi telah memungkinkan beberapa hewan pengerat mengembangkan resistensi terhadap racun ini. Beginilah permainan adaptasi yang konstan dipertahankan. Perlombaan senjata di mana predator dan mangsa saling menantang dalam pertempuran tanpa akhir. Perjuangan ini diimbangi oleh senjata mereka yang lain, yang tak terlihat, kesabaran. Scorpio tidak membutuhkan kecepatan untuk menang, melainkan kemampuan untuk menunggu. Dengan metabolisme yang sangat lambat, mereka dapat bertahan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa makan. Kualitas ini dipadukan dengan lapisan kitin yang mengurangi kehilangan air, menjadikan mereka spesialis ketahanan sejati. Di padang pasir, di mana kelangkaan menandai setiap momen, penghematan menjadi kunci untuk bertahan hidup. Dalam ekonomi yang ketat ini, pola makan mereka beragam. Jangkrik, laba-laba, dan bahkan kalajengking lainnya, termasuk mangsa mereka yang biasa. Meskipun mereka juga berani memakan vertebrata kecil jika ada kesempatan. Namun, dalam skenario ini, mereka tidak selalu menjadi penentu. Mamalia seperti tikus kanguru telah belajar menoleransi racun, dan meskipun risikonya seringkali mematikan, ketahanan ini memungkinkan mereka mengubah pemburu yang menakutkan menjadi peluang makanan. Keseimbangan gurun dipertahankan oleh permainan strategi di mana keuntungan sekecil apapun dapat menentukan hidup atau mati. Di bawah sinar bulan yang pucat, duel itu terbentuk dalam keheningan. Kalajengking kulit kayu, salah satu yang paling berbahaya di benua itu, bergerak perlahan melintasi pasir. Tubuhnya menyatu dengan bayangan bebatuan, dan setiap langkahnya tampak diperhitungkan agar tidak mengkhianati kehadirannya. Di dekatnya, seekor tikus kanguru muncul dari liangnya. Rasa lapar memaksanya untuk membuka diri, dan di antara gerakan malam, ia melihat siluet seekor kalajengking. Ia menganggapnya sebagai mangsa potensial, meskipun risikonya jelas. Nalurinya memerintahkannya untuk maju dengan hati-hati, menjaga tubuhnya tetap dekat dengan tanah. Ekornya terangkat dan gugup, siap untuk menipu. Kalajengking itu tetap tidak bergerak, capitnya sedikit terbuka, menunggu. Tikus itu mengitarinya dalam bentuk setengah lingkaran, melompat ke satu sisi, lalu mendarat dengan cepat lagi, sambil mengukur jaraknya. Ia mengibaskan ekornya, menciptakan gerakan palsu yang bertujuan untuk mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba kalajengking itu melengkungkan ekornya dan melontarkan sengatnya. Serangan itu melesat di udara dengan cepat, tetapi tikus kanguru itu melompat tiba-tiba dan mendarat beberapa inci di belakang. Sengatnya mengenai pasir menciptakan alur kecil. Percobaan pertama gagal, musuhnya kembali berburu mengitari lawannya. Lompatannya tak menentu, dan setiap gerakan kaki belakangnya seakan memperhitungkan sudut baru. Arachnida mengikuti setiap gerakan secara perlahan, ekornya tegang, sabar seolah-olah waktu tidak penting. Lalu tikus itu mengambil risiko. Ia bergerak maju dalam garis lurus, mengibaskan ekornya, dan mendorong dirinya ke depan, mencoba menggigit. Kalajengking merespons, tetapi dengan ketepatan yang tak terduga. Ekornya melengkung sempurna seperti cambukan, dan kali ini penyengatnya mengenai sasarannya,
menancap di sisi tubuh hewan pengerat itu. Tikus itu meronta, melompat lebih kencang, menggigit udara seakan berusaha melepaskan diri dari rasa sakit. Namun, racunnya sudah beredar. Gerakannya menjadi tidak terkoordinasi, lompatannya menjadi lebih pendek, dan energinya terkuras dengan cepat. Kalajengking itu mundur. Ia tak perlu lagi mengambil risiko. Ia menyaksikan kekuatan lawannya perlahan terkuras hingga tubuh hewan pengerat itu terkapar tak bergerak di atas pasir. Dalam kesunyian malam, pelajaran dari gurun diperkuat. Di sini kesabaran dan ketelitian lebih berharga daripada kecepatan. Tak peduli ukuran atau penampilannya, terkadang senjata terkecil pun dapat mengganggu keseimbangan. Seleksi alam telah menjaga kalajengking tetap kecil, tak mencolok dan mudah diabaikan, tetapi memberi mereka sesuatu yang lebih berharga daripada kekuatan kasar. Strategi yang mematikan dan kesabaran untuk menunggu saat yang tepat. Setelah semalaman penuh ketegangan antara predator dan mangsa, fajar akhirnya menyingsing di gurun Sonora. Kegelapan biru yang mendominasi cakrawala berpadu dengan semburat warna emas dan jingga, dan siang mulai mengambil alih malam. Bayangan surut di balik kaktus sementara pasir, yang masih diselimuti hawa dingin malam, mulai menghangat oleh sinar matahari pertama, menandakan dimulainya aktivitas di gurun. Ini adalah momen singkat namun penting, saat dunia yang gersang terbangun dan setiap makhluk beradaptasi dengan siklus cahaya dan suhu baru, menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa pagi hari. Apa yang tampak seperti bentang alam yang tak bergerak, ternyata sebenarnya adalah sebuah sistem yang bergerak, tempat kehidupan diatur berdasarkan aturan ketat tentang kelangkaan dan ketahanan. Setiap perubahan, sekecil apapun, berdampak pada penghuni wilayah tersebut, sehingga menunjukkan kekuatan yang mendefinisikan lingkungan ini. Kekuatan ini tercermin dalam setiap makhluk yang menghuni gurun, karena tidak hanya diukur dari panas atau dingin, tetapi dari bagaimana setiap organisme beradaptasi dan menemukan tempatnya dalam lingkungan yang terus berubah. Bahkan penghuni terkecil sekalipun dari mikroorganisme yang mengaktifkan metabolisme mereka dengan kelembapan pagi hari, hingga serangga dan mamalia kecil yang memanfaatkan setiap tempat berlindung yang tersedia, merupakan bagian dari jaringan tempat kehidupan ditopang melalui gerakan yang tepat dan keputusan yang cermat, menunjukkan bahwa hal yang kecil memainkan peran penting dalam kosmos gurun. Setiap tindakan, sekecil apapun, saling terkait dengan tindakan orang lain, menopang dinamika sonora dan mengungkap strategi yang memungkinkan kita bertahan hidup di dunia yang menuntut perhatian terus-menerus, menyatukan yang mikroskopis dengan yang terlihat dalam keseimbangan yang rumit. Di bawah permukaan, jaringan tak kasat mata ini menopang fondasi semua kehidupan yang terlihat, dan plankton tanah serta bakteri kecil yang diaktifkan oleh kelembapan dari curah hujan yang langka, membentuk lapisan energi pertama. Berkat mereka, serangga seperti semut, kumbang, dan jangkrik menemukan makanan, dan pada gilirannya, makhluk-makhluk kecil ini menjadi makanan bagi burung dan reptil, menutup siklus yang membangun kehidupan di gurun Sonora dari yang terkecil hingga yang terlihat, mempertahankan keseimbangan halus yang menahan terik matahari yang tak henti-hentinya. Menjulang tinggi di atas segala sesuatu yang tumbuh subur di tanah, kaktus adalah raksasa senyap yang mendominasi lanskap. Saguaro, dengan lengan terentang ke langit, menyimpan ribuan liter air di dalamnya. Saguaro bukan hanya reservoir vital, tetapi juga tempat berlindung dan sumber makanan, karena bunga nokturnalnya bergantung pada kerja kelelawar penyerbuk seperti kelelawar berhidung panjang yang menjelajahi gurun untuk mencari nektar. Berkat mereka, kaktus menghasilkan buah yang menjadi makanan burung, hewan pengerat, dan kemudian burung roadrunner itu sendiri yang menemukan kelegaan pada daging buah yang berair ini di tengah kekeringan. Di bawah naungan dan di sekitar tanaman raksasa ini, semak-semak dan perdu menawarkan perlindungan, dan di antaranya hewan pengerat melakukan fungsi penting lainnya. Tikus kanguru dan mamalia kecil lainnya mengangkut benih, menguburnya di berbagai tempat di ladang.
Tidak semuanya berkecambah dengan sukses, tetapi yang berhasil menciptakan tempat berlindung bagi tanaman tempat hewan lain menemukan naungan dan perlindungan. Di sana, serangga berkembang biak, burung bersarang, dan burung roadrunner memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berburu. Jadi, seekor hewan pengerat sederhana dengan menyembunyikan benih, memastikan keberlangsungan tempat berlindung yang sangat diperlukan di lingkungan yang tidak bersahabat. Di gurun, sama sekali tidak ada yang terbuang. Kumbang, kotoran mendaur ulang bahan organik, mengembalikan nutrisi ke tanah, dan melengkapi siklus yang menopang kehidupan tanaman. Apa yang tampak tidak penting pada pandangan pertama sebenarnya adalah mekanisme yang memungkinkan sistem berfungsi. Dan dalam jalinan hubungan ini, burung roadrunner kembali menjadi tokoh sentral. Dengan matahari yang masih rendah, siluetnya tampak menonjol di antara semak-semak. Ia berlari dengan kecepatan tinggi, berkelok-kelok di antara bayangan yang masih menutupi sebagian tanah. Ia mendeteksi gerakan kalajengking dan menangkapnya dengan pukulan tepat dari paruhnya. Ia melahapnya dengan cepat sebelum panasnya siang hari memaksanya melambat. Rutinitas berburu mereka mencerminkan hubungan langsung dengan seluruh ekosistem. Mereka memakan serangga yang berkembang biak dengan mikroorganisme tak kasat mata, memakan buah-buahan yang bergantung pada kelelawar, dan berlindung di semak-semak yang tumbuh berkat hewan pengerat. Tak ada satu pun dalam hidup mereka yang terisolasi. Roadrunner bukan sekadar predator cepat. Ia merupakan simbol nyata ketahanan gurun. Tubuhnya yang ringan, kemampuannya mengatur suhu melalui perilaku, dan pola makannya yang fleksibel menjadikannya model adaptasi yang sempurna. Ketika orang lain gagal, ia berkembang pesat, dan ia tidak melakukannya sendirian, karena ia ditopang oleh jaringan hubungan tak kasat mata yang menjalin kehidupan di lanskap gersang ini. Di dalam jaringan yang menopang burung roadrunner ini, kehidupan gurun terbentang ke segala arah. Kelelawar kembali ke tempat berlindung mereka setelah bekerja semalaman. Semut berbaris rapi, membawa dedaunan dan puing-puing yang ditujukan untuk koloni, dan hewan pengerat menggali pasir lembab saat fajar. Jauh di atas, burung-burung yang bermigrasi memanfaatkan arus udara hangat yang mulai naik, berbagi langit dengan burung roadrunner yang berpatroli di tanah. Dalam kerangka ini, setiap makhluk memainkan perannya dalam suatu siklus yang dikoordinasikan oleh ritme iklim dan kelangkaan air. Burung roadrunner berhenti sejenak, berdiri tegak di antara kaktus saguaro, jambulnya diterangi oleh sinar cahaya pertama. Ia menyerupai seorang penjaga yang sedang mengamati wilayah yang luas dan penuh tantangan, dan kehadirannya saja sudah memusatkan perhatian pada segala sesuatu di sekelilingnya. Kecepatan, kelicikan, adaptasi. Itu bukan objek tunggal di lautan pasir, tetapi merupakan mata rantai penting yang menghubungkan berbagai tingkat kehidupan di Sonora. Dilihat dari kejauhan, gurun mungkin tampak seperti kehampaan. Namun sebenarnya gurun adalah jaringan yang kompleks, komunitas organisme yang saling bergantung untuk bertahan hidup dari panas terik dan dinginnya malam. Ini adalah skenario ekstrim tetapi juga koneksi tak kasat mata yang menjaga keseimbangan milimeter. Dan di tengah keseimbangan ini, roadrunner berdiri sebagai lambangnya. Ia bukan yang terkuat atau terbesar, tetapi ia yang paling representatif. Kecepatan dan kecerdikannya merangkum esensi gurun, memanfaatkan setiap peluang, bertahan dalam setiap ujian, dan selalu bergerak dengan cerdik di lingkungan tempat kerapuhan dan ketahanan hidup berdampingan. Demikianlah perjalanan menyusuri Sonora berakhir. Sebuah tempat di mana setiap butir pasir menyimpan jejak perjuangan hidup yang tak henti-hentinya. Sebuah gurun yang jauh dari sekadar gurun kosong merupakan organisme hidup, terjalin oleh hubungan-hubungan tak kasat mata dan ditopang oleh ketangguhan para penghuninya. Dan di cakrawala, berlari di antara cahaya dan bayangan, burung roadrunner tetap menjadi penjaga dan simbol dunia yang gersang ini.